Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam episode ketiga atau segmen ketiga dari pembelajaran online mengenai service excellence atau pelayanan prima atau managing customer service ya. Supaya pelanggan Anda happy dan bisnis Anda makin top marko top, jos marko jos. Oke, karena pelayanan pelanggan itu sangat krusial bagi kemajuan bisnis. Nah, di dalam slide berikut ini ya, di dalam topik kali ini kita akan bicara mengenai keterampilan kunci untuk quality customer service ya. Seperti di slide Anda bisa lihat judulnya keterampilan kunci untuk quality customer service. Ini saya bicara mengenai customer service person ya. Kalau dalam segmen kali ini saya akan bicara fokus pada petugas pelayanan pelanggan atau petugas CS-nya atau karyawan CS. Sebutannya CS ya, customer service ya. Karyawan CS-nya harus seperti apa. Jadi ini elemen yang penting juga dari customer service ya, petugas CS-nya harus andal. Nah di slide berikutnya ini saya bilang apa yang harus Anda pahami ya. Jadi customer service person itu harus memahami 3 hal penting. Yang pertama memahami bisnis Anda, perusahaan Anda seperti apa, memahami service atau produk yang dijual, dan kemudian memahami pelanggan Anda. Jadi 3 itu teman-teman ya. Jadi kalau bisa petugas CS itu tidak hanya paham mengenai prosedur pelayanan pelanggan ya, tapi mereka juga harus memahami produk yang dijual kantor Anda itu apa, keunggulannya apa, manfaatnya apa. Dan juga kalau perlu Anda, petugas CS Anda itu juga tahu bisnis Anda. Paling tidak sejarahnya, visi misi perusahaan Anda itu apa, itu harus tahu. Jangan sampai petugas CS-nya nggak paham perusahaan di mana saya bekerja ini bagaimana sejarahnya, bagaimana visi misinya nggak tahu. Itu kurang afdol teman-teman, kurang maknyus. Idealnya petugas CS di depan front line itu tidak hanya kenal produk, tidak hanya kenal pelanggan, tapi juga kenal bisnis di mana dia kerja. Oke. Ini saya bilang nih ya di slide berikutnya ya. Jadi memahami organisasi Anda. Jadi kalau bisa petugas CS itu paham mengenai misi dan visi perusahaan, paham mengenai kultur perusahaan, paham mengenai aturan dan prosedur interaksi dengan pelanggan, paham dukungan perusahaan untuk produk dan servis. Ya jadi at least paling tidak kalau ada pelanggan nanya detail mengenai sejarah perusahaannya, ini bisnis Anda apa sih Mbak misalnya. Anda bisa ceritakan kepada saya nggak bisnis kantor Anda itu apa gitu. Ya dia paling tidak bisa menjelaskan secara global. Tapi yang penting juga dia harus bisa menjelaskan panduannya ya. Ini saya cerita aturan dan prosedur interaksi dengan pelanggan. Jadi dia harus memahami ya koridornya seperti apa. Cara dia berhubungan dengan pelanggan seperti apa. Memahami aturan-aturan bagaimana seorang petugas CS berhubungan dengan pelanggan. Ya. Memahami kebijakan-kebijakan reward kepada pelanggan. Kan banyak tuh perusahaan yang punya program customer membership gitu ya. Customer member itu yang paling penting ya. Kalau bisa petugas CS ini juga mengajak kepada pelanggan yang komplain untuk menjadi member. Jadi setiap peluang interaksi dengan pelanggan ini sebenarnya cara bagus untuk promosi produk atau promosi program membership. Itu misalnya saya komplain kepada Bank Permata misalnya, saya nelpon, saya komplain. Seharusnya selain dia ngasih solusi, di akhir ceritanya dia mestinya nawarin ke saya juga tuh. Pak Yuda berminat nggak jadi member Customer Loyalty Club dari Bank Permata? Apa itu? Program apa itu? Itu kan menarik. Daripada petugas-petugas bank kan sering itu ya, telemarketing ya. Jadi itu yang paling kunci ya, petugas CS itu kalau bisa tahu kebijakan-kebijakan reward bagi para pelanggan, sehingga ketika ada pelanggan nanya, mereka juga paham. Apa rewardnya bagi pelanggan, apa manfaat dari Customer Loyalty Club. Ya, jadi semua petugasnya paham. Misalnya, saya ketika pergi ngopi di Starbucks, saya pelanggan premium Starbucks, saya sudah punya kartunya. Dulu saya jadi pelanggan tetap premium dari Starbucks karena petugas baristanya proaktif. Pak Yudia
mau nggak jadi membernya Starbucks? Ini loh manfaatnya. Dia jelasin dengan panjang lebar ke saya. Bonusnya sekian Pak Yudya, kalau Bapak jadi pelanggan nanti 5 kali ngopi di sini, yang ke-6-nya gratis. Kemudian tiap Bapak ulang tahun dapat reward gitu ya. Macam-macam lah, sehingga saya tertarik kan. Sering dapat diskon Pak Yudya kalau Bapak jadi member. Akhirnya saya menjadi anggotanya sampai sekarang. Ini kan artinya baristanya tidak hanya tahu mengenai produknya ya. Dia tahu semua menu di Starbucks. Kalau saya tanya, dia dengan fasih menceritakan, ini menu ini kayak ini Pak Yudya. Ini roti ini terdiri dari ini. Nah, tapi dia juga bisa menjelaskan program membership Starbucks, sehingga dia bisa menjaring pelanggan-pelanggan baru. Itu kan bagus. Itu sangat bagus itu menurut saya. Jadi dia tidak hanya fasih jelasin mengenai menu-menu yang ada di Starbucks, tapi juga membujuk saya untuk menjadi pelanggan membership-nya Starbucks. Itu keren. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua, memahami produk servis Anda. Ini pastilah ya, ini standar ya. Jadi kalau bisa petugas CS itu tahu pengembangan produknya, konfigurasi produknya, data dan spesifikasi, pemeliharaannya, harga dan pengirimannya, macam-macam lah, manfaatnya apa gitu ya. Tadi saya sama cerita ya, kalau saya ke Starbucks misalnya ada menu baru, saya nanya ini menu apa ini, roti apa ini. Dia baristanya itu menjelaskan dengan baik. Ya, jadi dia paham mengenai produk knowledge semua roti kue yang dijual di Starbucks. Ya, contoh lainnya ketika saya misalnya ke gerai Samsung ya, saya mau beli HP baru Samsung S22 misalnya. Itu ya kalau bisa SPG-nya itu fasih menjelaskan spesifikasi HP-nya ya. Apa keunggulannya, apa kehebatan Samsung S22 dibanding iPhone misalnya, dibanding yang lainnya. Nah, banyak SPG yang tidak tahu itu. Kadang-kadang ketika saya ditanya, ini kelebihannya dibanding iPhone atau kelebihannya dibanding Xiaomi apa? Nah, dia bingung gitu ya. Idealnya bahkan SPG Samsung itu tahu banyak mengenai produknya iPhone. Tahu banyak mengenai produk Xiaomi, tahu banyak mengenai produk OVO. Jadi ketika pelanggan nanya, kan ketika pelanggan datang ke gerai Samsung itu kadang-kadang dia mau banding-bandingin kan. Dia masih bingung antara beli Samsung atau beli Xiaomi atau beli iPhone atau beli Oppo atau beli Vivo. Nah, SPG-nya Samsung idealnya tidak hanya tahu mengenai Samsung, itu akan menjadi lebih dahsyat kalau dia dengan fasih menceritakan apa kelebihan Samsung dibanding produk pesaing. Sehingga dia asumsinya juga tahu produk pesaing. Nah, itu kan keren. Itu pasti calon pelanggannya akan terkesan itu. Loh, ini mbaknya kok tahu banyak mengenai Xiaomi, padahal Anda kerja di Samsung. Kok Anda tahu banyak mengenai Oppo? Ya karena kami diajarin seperti itu, Pak. Ya, tahu banyak. Gitu ya teman-teman ya. Atau misalnya saya mau beli Hyundai kereta gitu ya, saya datang ke gerai Hyundai kereta atau mau beli Hyundai Stargazer. Hyundai Stargazer kan produknya baru Hyundai. Nah, itu petugas SPG-nya harusnya bisa paham mengenai detail produk Hyundai Stargazer ya, atau Hyundai kereta. Bahkan dia juga bisa dibandingkan dengan Xpander. Apa kelebihan Hyundai Stargazer ini dibanding Mitsubishi Xpander gitu, dibanding Toyota Avanza yang baru itu. Nah, dia bisa membanding-bandingkan tuh, itu kan calon pembeli Hyundai-nya kan menjadi lebih tertarik. Karena kadang-kadang orang yang ketika mau beli Hyundai Stargazer itu biasanya nih ya, dia pilihannya antara mau beli Hyundai Stargazer atau Mitsubishi Xpander. Nah, itu kan bisa dibujuk kalau SPG-nya Hyundai paham juga mengenai produk. Bukan hanya Hyundai Stargazer, dia juga paham mengenai produk Xpander. Oke ya, teman-teman ya. Nah, di slide berikutnya ini saya nanya nih, tugas kedua nih, rumuskan spesifikasi produk Anda, apa saja kelebihan dan manfaatnya bagi pelanggan. Apa kelebihannya dibanding pesaing. Ya, jadi di layar Anda bisa baca nih. Makanya saya ngasih tugas kepada Anda nih. Anda paham nggak kelebihan produk Anda apa? Manfaatnya dibanding pesaing. Dari sisi harganya, dari sisi kualitasnya, dari sisi spesifikasinya. Apa kelebihan produk Anda dibanding produk pesaing? Oke. Gitu ya teman-teman ya.
Coba Anda kerjakan nanti setelah video ini rampung. Ya. Saya kasih waktu 30 menit. Anda rumuskan, ditulis di laptop. Anda share ke teman-teman Anda, ya, bagian CS Anda diskusi dengan bagian CS Anda. Ya. Oke. Nah, di slide berikutnya ini adalah memahami customer Anda. Ya, kalau customer itu ya Anda harus paham kebutuhan customer-nya apa, perhatian customer seperti apa, atau kepribadian customer. Ya. Yang paling utama kebutuhannya. Ya. Misalnya kalau ada orang datang mau beli HP baru, itu sebaiknya petugas SPG-nya itu nanya pertama budget Anda berapa. Ya, kadang-kadang orang ketika mau beli HP itu sudah ada di kepalanya budgetnya. Saya mau beli HP yang kelasnya sekian, itu biasanya sudah ada. Itu pertama dulu, jangan sampai orang yang budgetnya cuma 3 juta, ditawari Samsung S22 yang harganya 10 jutaan gitu ya, ke atas itu nggak masuk. Itu wasting time. Jadi ketika ada orang mau beli HP, masuk counter HP, itu kalau bisa ditanya, Pak, budget Bapak mau beli HP yang kelas berapa Pak? Yang 5 juta ke atas atau 5 juta ke bawah? Oh, saya budgetnya cuma 3 jutaan, Mas. Sudah, Anda nawarin, petugas CS-nya nawarin HP-HP Samsung yang kelas 3 jutaan. Jangan HP Samsung yang kelas 10 juta, gitu ya teman-teman ya. Sama ketika Anda mau beli laptop misalnya. Anda masuk ke gerai laptop di toko elektronik, itu sebaiknya langsung ditanya, Pak mau beli HP yang kelas berapa, yang budgetnya berapa? Langsung aja dikasih tanya, yang budget 10 juta ke atas atau 10 juta ke bawah, Pak? Atau lebih sempit lagi, yang 5 jutaan atau yang 7 jutaan, Pak? Anda mau beli laptop yang kelas harga 5 jutaan atau 7 jutaan ke atas? Saya yang 5 jutaan aja, Pak. Budget saya terbatas. Dia ngasih tahu dong, yang budgetnya 5 jutaan. Yang mungkin microprosesornya masih kelas rendah gitu ya. Memorinya nggak terlalu banyak. Ya nggak apa-apa, karena itu kebutuhan pelanggannya. Jadi itu teman-temannya, artinya petugas CS-nya itu tepat sasaran juga, itu penting itu, segmentasi itu. Jangan ngasih tawaran produk yang terlalu mahal untuk orang yang budgetnya menengah. Sebaliknya, jangan ngasih produk yang kelas murahan untuk calon pelanggan yang budgetnya mahal gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di slide berikutnya, di dalam topik berikutnya ini saya mau ngasih topik baru ya, yakni mengenai mengelola dan mengatasi service breakdown. Ya, di slide Anda, di layar Anda bisa lihat ya, service breakdown. Ya, judulnya mengelola dan mengatasi service breakdown. Jadi service breakdown itu terjadi ketika produk atau service gagal memenuhi harapan pelanggan. Ya. Ya itu tadi contohnya, HP saya pernah rusak, ya tiba-tiba layarnya mati, HP Samsung saya. Saya pernah naik mobil, tiba-tiba akinya mati. Saya pernah beli AC, belum lama kemudian sudah mati. Itu kan service breakdown. Ya. Atau saya punya desktop, ya desktop saya all in one ya, gede. Tiba-tiba layarnya mati gitu ya. Itu service breakdown namanya teman-teman. Atau saya pernah beli kopi di Starbucks ya. Kopinya nggak enak, maksud saya pernah suatu ketika kan saya pelanggan mereka, saya tahu kopi yang standar sama tidak. Itu ada somehow tiba-tiba kopinya lain rasanya dibanding yang biasanya saya minum. Nah di Starbucks itu ada kebijakan, apapun alasannya kalau pelanggannya nggak suka dengan minumannya langsung diganti yang baru. Ya. Jadi saat itu saya bilang, ini kok kopinya hambar rasanya. Kemudian mereka langsung ganti ya. Tapi ada pernah saya di satu gerai yang diganti pun masih nggak enak. Ternyata gerai itu mesinnya rusak. Jadi minta maaf itu petugas baristanya, Pak ini mesin penggiling kopi, pembuat kopi di gerai kaminya lagi error. Jadi kalibrasinya nggak tepat. Jadi takarannya nggak pas. Itu kan bikin kopi itu sebenarnya ada dua peran ya, baristanya sama mesinnya. Mesinnya menurut saya punya peran yang sangat tinggi juga itu di Starbucks ya. Jadi kalau mesinnya itu kalibrasinya nggak tepat, takarannya beda, itu rasanya nggak enak. Nah,
di gerai yang saya datangin itu rusak. Kenapa? Karena kantornya gedung di mana Starbucks nyewa itu listriknya sering mati, kata baristanya. Karena listriknya sering drop, mesinnya jadi rusak. Sehingga kalau saya datang ke situ selalu kopinya nggak enak gitu ya. Itu kan saya komplain, ini mestinya mesinnya diganti. Atau Anda komplain ke pakai generator, ya merekanya juga kadang-kadang nggak berdaya juga ya. Karena ini kan gedungnya kami nyewa Pak. Kaminya sudah komplain ke pengelola gedungnya supaya listriknya tidak drop. Akhirnya saya lari ke gerai yang lain. Ya. Itu namanya service breakdown. Ya. Nah, bagaimana memulihkan service breakdown ini di slide berikutnya saya ngecek ini ya. Yang pertama, ekspresikan respect, dengarkan untuk memahami, gali harapan dan concern mereka, kemudian uraikan solusinya, kemudian tindakan follow up, dan kemudian cek untuk status kemajuannya. Ya, pengecekan untuk status kemajuannya. Double check. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama di slide berikutnya ini ya, ekspresikan respect ya. Apa yang Anda katakan kepada saya adalah penting ya. Kemudian yang kedua, dengarkan dengan baik, berikan empati kepada customer dan jangan membuat pernyataan atau menginterupsi. Kemudian gali harapan yang tidak terpenuhi. Maukah Anda mengatakan apa yang Anda perlu dilakukan? Langsung saja di slide berikutnya saya akan mengambil tindakan ini atau Anda memiliki beberapa pilihan. Jadi uraikan solusinya. Kemudian mengambil tindakan dan kemudian ngecek ulang. Ya, saya memantaunya untuk memastikan Anda telah sampai. Jadi itu namanya flow service breakdown ya, ada 6 langkah ya. Saya mau ngasih contoh, langsung nyata tadi ya, contohnya ya. Ketika saya minum kopi di Starbucks, saya merasa kopinya nggak enak. Itu Starbucks sudah punya panduan. Kalau ada pelanggan komplain seperti itu, apapun alasannya langsung diganti yang baru. Saya beberapa kali itu, saya komplain kayak gitu diganti yang baru langsung. Jadi yang lamanya diambil ulang, padahal masih penuh. Nah, itu kan bagus. Ya, jadi saya merasa nyaman juga kalau saya pergi Starbucks, kopinya nggak enak, itu pasti akan diganti. Ya. Kecuali tadi kasus yang mesinnya error, itu another story. Tapi kadang-kadang kopinya nggak enak bukan karena mesinnya, tapi karena baristanya kurang ahli. Baristanya mungkin baru, jadi kurang terampil. Saya kalau pesen di Starbucks itu Risetto Bianco ya, kopi Risetto Bianco namanya, itu enak. Nah kadang-kadang baristanya nggak ahli, jadi kurang enak gitu ya. Saya komplain dan kemudian diganti, itu kan bagus. Atau tadi saya cerita mengenai Honda saya mogok, akinya habis di tengah jalan, itu kan service breakdown total itu. Tapi saya nelpon ke ke dealer Honda, langsung dikirim hari itu juga, petugasnya langsung datang. Itu kan keren. Ya, cepat, responsif. Ya, kalau di Starbucks bahkan saya nggak bayar sama sekali ya, diganti dengan gratis ya. Padahal satu cangkir yang saya pesan itu harganya 50.000. Ya, jadi kalau saya bilang ini nggak enak, langsung diganti. Sayanya nggak perlu bayar ulang. Kalau tadi di Honda, sayanya tetap perlu beli aki, tapi kan nggak masalah. Mereka mau datang ke tempat dan cepat sekali responnya, saya happy juga. Ya. Tapi ada satu hal yang saya komplain sampai hari ini tidak ada solusinya. Misalnya saya itu pelanggan Bank Permata. Saya pakai mobil Bank Permata. Dulunya Bank Permata itu punya fitur yang bisa ini, teman-teman, transfer secara berulang. Itu keren itu. Tidak ada satupun aplikasi mobile banking di bank lain, jarang lah ya, kecuali di internet banking. Tapi mobile banking saya juga pakai BCA, saya juga pakai Mandiri, itu tidak ada fitur transfer berulang. Padahal itu penting menurut saya. Saya kan tiap bulan transfer ke anak saya, ya anak saya kuliah. Kan capek kalau tiap bulan transfer, itu annoying menurut saya. Nah dulu Bank Permata itu punya fitur yang tiap tanggal 1 langsung otomatis itu memotong dari saldo saya, ngirim ke anak saya. Itu kan keren. Jadi saya tinggal setup selama 12 kali setahun, nanti tiap tanggal 1 dikirim terus. Jadi saya nggak perlu buka HP, kan keren. Nah setelah ada BI Fast, ya itu namanya sekarang ada metode BI Fast ya. Dulunya kan lebih murah bayarnya BI Fast 2.500. Tapi gara-gara ada BI Fast itu, somehow Bank Permata menghilangkan fitur itu. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Ya, saya komplain dong. Kenapa fitur yang sangat bagus itu Anda hilangkan, saya bilang. Ya Pak,
kami dengarkan keluhan Anda, kami sampaikan ke tim IT. Sudah, sampai hari ini sudah 1 bulan nggak ada perubahan. Sampai hari ini fitur ini masih hilang. Nah, itu kan mengecewakan saya. Ya, mereka nggak nelpon balik, nggak ada update, nggak ada progres, itu kan repot. Ya, jangan kayak gitu. Kalau bisa service breakdown-nya kayak tadi Starbucks langsung cekatan diganti tanpa bayar, atau kayak Honda tadi mobil saya datang ke lokasi mobil saya mogok dengan cekatan ganti akinya, cepat, bagus prosesnya. Atau juga seperti IndiHome saya tadi cerita ya, saya kalau komplain melalui Twitter hanya dalam hitungan menit, 10 menit sudah ada respon. Dan bahkan setelah petugas yang ngasih servis, saya dapat SMS dari IndiHome-nya. Anda happy nggak dengan pelayanannya? Apakah masih ada yang saya perlu perbaiki? Itu kan keren. Itu Pak, teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya pelanggan yang komplain itu, kalau bisa diatasi dengan cepat dan jangan terlalu pelit. Tadi misalnya saya ngasih contoh di hotel, saya mau makan gudeg yujum di restorannya nggak boleh. Itu service breakdown menurut sayanya komplain kan. Dan mereka bilang ini peraturan, nggak ada solusinya. Itu kan ngawur menurut saya. Ya. Jadi jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi service breakdown itu justru kesempatan bagi sebuah brand untuk menunjukkan kecepatan mereka menangani keluhan pelanggan. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi Anda harus berikan respect, dan kalau perlu komplainnya berulang ya Anda sudah tahu solusinya seperti apa. Diganti dengan gratis atau dikirim ulang produknya. Ya. Atau petugas Anda datang langsung ke lokasi ya dengan cepat. Jangan saling melempar tanggung jawab ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa Anda sudah punya template kayak Starbucks tadi. Punya template itu kan, Starbucks itu template itu. Begitu ada komplain langsung diganti, itu kan template namanya. Tidak ada pertanyaan apapun, langsung diganti. Ya. Atau tadi Anda menyiapkan petugas yang ready anytime. Jadi ketika ada petugasnya, Anda komplain, petugasnya langsung datang ke rumah. Itu kan cepat, bagus. Jadi pelayanan cepat. Anda sudah siapkan armadanya. Gitu ya teman-teman ya. Nah di slide terakhir ini saya ngasih tugas yang ketiga, lakukan praktek mengatasi service breakdown sesuai dengan tahapan di atas. Ya, jadi Anda coba terapkan tuh tahap-tahapnya, Anda tanyakan apa komplainnya, kemudian Anda berikan solusinya, kemudian Anda kalau bisa di follow up, solusinya sudah memuaskan belum? Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi pelanggan Anda happy meskipun ada service breakdown. Ya. Saya mau ngasih contoh satu lagi yang menarik ini. Ada sebuah kisah di Singapore Airlines, penumpangnya, salah satu penumpang Singapore Airlines, itu naik pesawat Singapore Airlines dari jurusan dari Singapura ke Australia. Nah di tengah perjalanan, si pramugarinya itu sedikit saja menumpahkan teh ke selimut yang dipakai oleh penumpangnya. Itu tentu kecerobohan dari pramugarinya ya, mungkin karena situasinya genting atau mungkin pesawatnya sedikit goyang, sehingga teh yang dia bawa itu sedikit jatuh dan kemudian airnya itu menimpa selimut yang dipakai salah satu penumpangnya, salah satu pelanggannya. Penumpangnya sebenarnya nggak begitu marah ya, karena cuma sedikit tehnya ya, tapi dia tetap, pramugarinya minta maaf, dia sangat minta maaf, mohon maaf saya sudah membuat Anda kerepotan. Oh no, that's okay, si pelanggannya bilang kayak gitu. Tapi bagi Singapore Airlines, momen seperti itu tetap momen yang menurut mereka tidak membuat pelanggan merasa sangat happy ya, karena itu kan insiden. Nah akhirnya ketika turun, tahu nggak, si penumpangnya itu dikasih tiket gratis untuk next flight. Ya. Jadi Singapore Airlines-nya mengatakan sebagai permohonan maaf kami atas kejadian yang tidak menyenangkan tadi, kami ngasih komplimen kepada Anda. Tiket gratis dari Australia ke Singapura, ya kapanpun Anda mau pakai silahkan. Itu kan luar biasa ya, jadi pelanggannya cerita kemana-mana itu jadi viral.
Tapi itu kan keren ya. Jadi viral itu membuat Singapore Airlines seolah-olah mendapatkan promosi gratis ya. Hanya gara-gara insiden kecil yang membuat penumpangnya ketumpahan teh. Si pelanggan ini dapat tiket gratis dari Australia ke Singapura. Itu kan keren. Itu namanya bagaimana mengubah momen service breakdown sebagai momen untuk membuat pelanggan happy, dan karena pelanggannya happy cerita ke banyak orang dan kemudian ceritanya menyebar dan kemudian semua orang respect kepada Singapore Airlines. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah materi kita mengenai service excellence ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Sekali lagi, jadi service excellence itu tidak hanya mengenai petugas CS ya, tapi juga tadi ada 5 dimensi: service quality, kemudian juga ada service culture, dan kemudian barusan kita bicara mengenai how to resolve service breakdown. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pengembangan pelayanan pelanggan di kantor Anda, supaya service pelanggan Anda menjadi makin top, Marco top, just Marco just. Oke. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.